Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay lagi channel lihat Tisam Official guys. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Kayak Tisam lagi lagi istirahat guys, istirahat. Kalian mau nggak guys? Alhamdulillah ya guys ya, kita musim semangka nih ya guys ya. Musim semangka karena panas banget ya. Ayo kita makan semangka guys. Aduh, kayak Tisam lupa bawa garpu, nggak apa-apa lah. Dulu juga di kampung makannya pakai tangan. Aduh, ayo guys, kita makan. Bismillah. Yakin ya kalian nih yang mata memen ya, besok beli semangka ke pasar. Gara-gara kayak Tisam nih makan semangka, saya jadi pengen semangka. Gak apa-apa, beli aja. Ayo kita nyampui. Aduh, saya pengen makan lagi, takut kamunya ngiri. Oke, gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillah ya guys ya. Alhamdulillah, matahari semakin panas. Nggak ada angin guys. Kok beda ya? Kalau di Indonesia tuh panas tuh, tapi kita bisa beradaptasi gitu. Kalau di sini tuh uring-uringan gitu ya guys. Aduh, kayaknya rasanya pengen mandi air, air es. Kadang ya kayak Tisam tuh ya, kalau misalkan lagi makan siang ya di dapur tuh ya, buka kulkas itu kayak sering gitu. Lebay. Aduh, teman kita yang lagi sakit ya, semoga Allah angkat sakitnya, tetap bahagia ya guys ya. Buat kalian nih, jangan pantang menyerah. Oke, udah lama kayak Tisam udah bahas rentenir ya guys ya. Ayo kita bahas rentenir yuk. Bosen kak? Iya bosen, tapi ada pelajarannya nih buat teman-teman kita ya yang masih terlilit ya, yang masih bertempur melawan rentenir. Ini ada satu kisah nih. Sebenarnya ini juga bahaya ya guys ya, kalau misalkan kita memberikan KTP ke teman kita gitu ya. Ternyata rentenir itu bisa memperbaharui pinjaman meskipun bukan orang yang bersangkutan guys. Kok bisa kak? Iya, nih kejadiannya ini. Dan pekerja migran ini sudah diberikan surat notis oleh rentenir ke imigrasi dan sudah dinyatakan notis atau harus pergi dari rumah majikan tersebut, tapi paspornya itu baru diambil mau finish kontrak. Dan notisnya itu kan nggak bisa di cancel ya guys ya, karena kan paspornya nggak diambil, belum diambil. Nah, pas di ujung finish dia dapat telepon dari imigrasi suruh menghadap. Kira-kira imigrasi ngomong apa ya? Yuk kita bahas. Oke, abaikan jerawat kayak Tisam yang lagi membandel. Oh guys, pekerja migran ini bernama Mbak Sinta. Mbak Sinta ini hutang rentenir di daerah Norpoint sekitar sana. Dia hutang di rentenir tersebut awalnya dikenalkan oleh oleh temannya. Jadi Mbak Sinta ini punya teman yang mengenalkan Mbak Sinta ini untuk hutang ke rentenir, gara-gara Mbak Sinta ya pasti kelilit bank. Mbak Sinta ini tinggal sama nenek aja di rumah, udah berdua aja. Neneknya juga pikun, budak gitu ya guys ya, jadi nggak nyaman lah. Ada telepon rumah juga, surat boxnya juga dia bisa ngambil sendiri. Jadi neneknya ini nggak nikah tuh guys ya, tinggal sebatang kara. Nah Mbak Sinta ini ikut nenek ini udah lama guys ya guys ya. Ya kita kan nggak tahu ya guys ya, ujian hidup manusia itu kan beda-beda ya. Karena Mbak Sinta ini kerja udah tahunan, masalahnya tuh tetap itu aja gitu guys ya, karena gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang, lubangnya jadi gede, kitanya keprosok sendiri ya. Tapi alhamdulillahnya Mbak Sinta ini karena usianya juga udah dewasa juga, punya keberanian gitu, jadi nggak takut. Nah, singkat cerita guys, pinjam pertama itu $4.000 Hongkong, dan sudah beberapa bayar bunga, lunas. Temennya juga tahu nih kalau misalkan setiap libur kan sama temannya, temennya ngompor-ngomporin aja, ambil lagi dong, saya ikut utang. Temennya nih ya, akhirnya Mbak Sinta ini ya karena temannya juga butuh, ya udah ambil lagi yang kedua, lunas lagi. Nah, tadinya mau pelunasan ini Mbak Sinta ini pengen ngambil sendiri tadinya, tapi ternyata tidak diduga-duga guys, tidak diduga-duga. Ternyata pas ngambil itu nilainya bukan sesuai pinjaman awal. Kan dia ini bayar bunga ini ya udah termasuknya lancar ya. Nah pas mau ngambil ternyata membengkak, bertambah $3.000 guys. Kok bisa utang saya itu nambah pokoknya? Loh bukannya kamu itu kemarin itu pencairan katanya. Nih bukti transfer ING nya. Kaget kan?
Langsung tuh Mbak Sinta, kayaknya sih teman saya ini yang mencairkan. Ternyata guys, sistem rentenir yang punya kantor itu bisa mencairkan meskipun nggak bertemu, meskipun nggak tanda tangan ulang, pakai data yang dulu itu bisa mencairkan uang tambahan hanya melalui perjanjian WhatsApp aja. Nah, Mbak Sinta ini termasuknya sial ya guys ya. Karena temennya ini butuh kepepet, jadi berpura-pura menjadi Mbak Sinta. Asal diberikan KTP aja, foto KTP, itu rentenir percaya kalau itu adalah Mbak Sinta. Akhirnya dikirim lah tuh TNG masuk ke rekening temannya Mbak Sinta. Yang Mbak Sinta kaget dong. Mulai tuh marah-marah sama temennya. Terus temennya gimana? Ya bye-bye. Udah ya, sampai sini aja ya, kita berteman ya. Karena saya nggak bisa bayar. Gitu guys. Alias diblok nomornya Mbak Sinta. Kurang ajar kan kak? Saya udah bantuin. Kalau misalkan saya renew paspor, saya selalu kasih pinjam uang. Kemarin aja renew paspor itu nggak bayar 2.000. Sekarang ngambil 3.000. Berarti 5.000 uang di bawah dia. Udah saya jasa yang sayang bayar gitu. Akhirnya, karena marah dongkol sama rentenir itu juga, jadi paspornya nggak diambil guys. Udah diabaikan aja gitu. Bayar jasa juga enggak. Akhirnya, rentenir ini ngancem lah via surat. Ya Mbak Sinta bisa ngambil surat sendiri gitu. Ya nggak takut gitu ya guys ya. Akhirnya dikirim lah tuh surat notis ke imigrasi. Karena rentenir ini juga kan marah ya guys ya. Pada endingnya ada balasan surat tuh. Ya neneknya kan nggak ngerti itu surat apa guys, surat dari imigrasi. Ya udah disimpan aja tuh di situ, ngedebrok gitu. Nah Mbak Sinta ini bertekad di dalam hati. Oke lah, berarti kalau kayak gitu, kapan-kapannya saya akan mengambil sesuai dengan utangnya aja. Saya nggak mau nih bayar jasanya. Akhirnya mau finish kontrak tuh guys. Ya namanya mau finish kontrak ya, kita butuh paspor ya. Karena Mbak Sinta ini tahu paspornya itu ada di mana gitu ya. Dia juga nggak ada berniatan untuk bikin paspor baru gitu. Akhirnya dia ini pas gajian mau bulan terakhir itu baru diambil guys paspornya. Dengan tegas tuh Mbak Sinta tuh naik ke rentenir itu. Karena dongkol kan ya. Terus ngomong, majikan saya nyuruh saya ngambil paspor. Kamu kan ngomong utang saya 6.000, saya bawa 6.000. Pada waktu itu sengaja kak saya bayar itu pakai 20 dolaran semua kak. Biar capek-capek ngitung sudah itu rentenir. Akhirnya karena Mbak Sinta ini ngerasa hutangnya hutang gitu ya, tapi dia juga marah sama rentenir karena mencairkan bukan kita yang hutang gitu. Akhirnya balikin paspor saya, ini saya cuma punya uang segini. Akhirnya guys, karena apa namanya, rentenir ini takut ya, Mbak Sinta ini nunjukin surat balasan dari imigrasi notis kalau kenapa-kenapa nih sama visa saya, kamu nih harus tanggung jawab. Akhirnya maulah tuh dibalikin paspornya sesuai dengan hutang. Ya meskipun masih rugi dong Mbak Sinta, karena kan bukan dia yang utang. Ya dia utang sih guys, tapi tambahan utangnya kan bukan dipakai sama dia gitu. Singkat cerita, alhamdulillah kak, paspor saya kembali di detik mau finish kontrak guys. Akhirnya beberapa hari setelah paspor itu kembali ya, seakan nyawanya kembali gitu ya punya paspor. Akhirnya guys, imigrasi itu telepon majikannya. Telepon Mbak Sinta dulu sebenarnya. Telepon Mbak Sinta. Ring. Nomor apa ya? Akhirnya diangkat tuh. Diangkat sama Mbak Sinta. Why? Pin why? Cece katanya. Kamu di mana? Oh, imigrasi nanya di mana. Maksudnya imigrasi ini mengatakan, kamu ini masih di majikan yang lama. Iya. Kamu semenjak kan waktu itu di itunya bulan April guys. Semenjak apa namanya bulan ini kamu di mana? Ya saya tetap di majikan sini katanya kayak gitu. Ya udah kamu besok datang ya ke imigrasi katanya. Oke. Terus Mbak Sinta ini nanya, kayak Sam, saya kan habis ngambil paspor, imigrasi ini terus ada masalah nggak? Baru tuh ketakutan. Udah nggak apa-apa, kan sekarang paspornya udah di tangan. Imigrasi itu cuma mau mengkonfirmasi kamu itu sebenarnya kamu apa bukan yang ngirim surat notis. Terus posisi kamu di mana? Kamu harus jelaskan ke imigrasi sana. Akhirnya Mbak Sinta ini ya karena paspornya nyawanya ada di tangan gitu. Ya udah berani aja tuh guys. Akhirnya datanglah ke imigrasi, ke lantai 3, disuruhnya kan ke lantai 3. Ngomong tuh, kemarin saya dapat informasi, dapat telepon, suruh ke sini. Ada apa ya? Akhirnya guys, disidang sama imigrasi. Katanya kak, imigrasi itu galak. Alhamdulillah kak, lemah lembut itu yang nanganin saya. Akhirnya, di situ Mbak Sinta itu diinterogasi. Cece, kamu ini ngirim surat notis ini? Enggak, bukan saya. Coba kalau kalian, pasti kalian takut, ya kan? Enggak, bukan saya. Itu bukan saya yang ngirim, saya nggak notis katanya gitu kan. Oh begitu ya, sampai imigrasi ya, mungkin imigrasi udah curiga ya guys ya, kan banyaknya surat notis yang di cancel gitu ya guys ya. Terus berarti kalau misalkan kamu dapat ini, kamu ada di mana selama ini? Ya di rumah majikan lah, saya kerja katanya kayak gitu. Terus gaji kamu bener katanya.
Akhirnya ya udah telepon majikanmu. Akhirnya karena Mbak Sinta sama majikannya itu ya baik-baik aja, ya beranilah tuh ditelepon majikannya. Why? Ya sama, pertanyaan yang diajukan ke Mbak Sinta ini diajukan juga ke majikannya. Akhirnya majikannya, iya Cece saya ada di rumah kok. Sampai finish. Oh gitu, ya udah. Akhirnya Mbak Sinta ini cuma suruh tulis permintaan maaf aja yang ditandatangani Mbak Sinta sama majikannya. Akhirnya clear. Surat itu dimasukkan, kan berikut mau pengajuan kontrak ketiga ya guys ya, Cimeng. Akhirnya imigrasi ini ngomong, oke Cece, nggak ada masalah, kamu boleh pulang, nanti kamu tinggal tunggu visa baru kamu aja. Gubrak. Seakan dunia tuh kembali normal gitu ya guys ya. Kita bahas yuk. Dari kejadian Mbak Sinta ini, apa kesimpulannya? Kesimpulannya ini buat kalian yang dikirimi surat notis oleh rentenir ke imigrasi, kalian nggak usah panik ya. Nggak usah panik. Aduh, saya overstay nih. Nanti, saya cuma dikasih waktu 14 hari untuk tinggal. Jangan seperti itu ya guys ya. Selama majikan kamu baik, kamu harus tenangin pikiran dulu. Tenang. Tenang Ferguson. Nah, yang harus kamu lakukan adalah gaji bulan depan, paksakan untuk ambil paspormu sesuai dengan nilai hutang. Misal, kita udah bayar jasa nih banyak banget sama rentenir. Kita dapat surat notis dari imigrasi. Udah nggak usah mikirin imigrasi dulu gitu guys. Tenang. Yang harus kamu lakukan adalah simpan gajimu bulan depan untuk ambil paspormu kembali. Datang tuh ke rentenir. Saya udah dapat surat notis nih, majikan saya udah suruh ngambil nih paspor. Saya cuma punya uang sesuai utang saya. Tolong kembalikan. Saya yakin rentenir itu ketakutan. Oke, setelah itu, kalau sudah paspor di tangan, tapi kalau misalkan kalian belum bayar bunga jasa ya guys ya, ya kasihlah 500 ya untuk rentenir, kan kalian juga udah ditolong ya, nggak boleh kayak gitu. Nah, kalau paspor sudah di tangan, yang harus kamu lakukan adalah pergi ke imigrasi untuk meng-cancel notis kamu. Kak, kalau nggak cancel secepatnya, apa yang terjadi? Ya tadi kayak Mbak Sinta, di akhir finish kamu akan ditelepon imigrasi. Tapi kita jangan terlena ya guys ya. Kita nggak pernah tahu nih majikan kita nih mempertahankan kita sampai finish atau enggak. Untuk supaya kita mengantisipasi untuk pekerjaan kita dan kita sendiri, kalau memang paspor sudah di tangan, secepatnya di cancel surat notis itu. Karena apa? Karena itu sah guys. Mumpung kalian masih punya majikan, nggak apa-apa kamu datang ke imigrasi untuk meng-cancel. Saya dapat surat ini, tapi saya nggak ngerasa saya ngirim surat notis. Apa yang harus saya lakukan? Nanti imigrasi pasti disuruh kamu itu tanda tangan ya untuk meng-cancel. Dan pekerjaan baru kamu terselamatkan. Dan pekerjaan kamu juga terselamatkan. Oke guys, dari sini pelajarannya apa? Saat kamu sudah diberikan kesempatan kedua untuk merubah hidup, untuk bekerja baik-baik lagi, jangan digadaikan lagi paspornya ya, kapok lah guys. Oke, bisa belajar dari pengalamannya Mbak Sinta ya guys ya. Pokoknya kalian jangan takut yang saat ini menerima surat notis. Kalem, kumpulkan gaji bulan depan, ambil paspormu, baru kita melakukan cancel. Oke, nggak apa-apa lebih dari 14 hari. Orang Mbak Sinta aja sampai finish kontrak aja masih aman kok kerjaannya. Oke, jadi jangan takut tekanan atau teror dari rentenir. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya guys, kayak mau makan semangka lagi.